Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, kembali lagi dengan saya Nur Safina. Teman-teman, kita masih akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Tapi, di video kali ini kita akan fokus membahas tentang pergeseran kesetimbangan. Berbicara mengenai kesetimbangan kimia, ada satu asas yang terkenal, yaitu asas Le Chatelier. Nah, teman-teman, ternyata komposisi kesetimbangan kimia dalam suatu reaksi tertentu itu ternyata dapat juga dipengaruhi oleh faktor luar. Contohnya adalah suhu, tekanan, dan juga konsentrasi. Konsentrasi di sini maksudnya penambahan konsentrasi atau pengurangan konsentrasi. Nah, seperti di depan tadi telah saya jelaskan bahwa ketika kita berbicara mengenai pergeseran kesetimbangan kimia, ada satu asas yang terkenal sekali, yaitu asas Le Chatelier. Ternyata, bila terhadap suhu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Jadi, bisa dikatakan di sini bahwa aksi sama dengan minus reaksi. Nah, seperti apa penjelasannya? Akan kita pelajari bersama. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, teman-teman. Faktor yang pertama adalah faktor tadi ialah konsentrasi. Kemudian, faktor yang kedua adalah tekanan. Yang ini nantinya tekanan yang berbanding terbalik dengan volume. Kemudian, yang ketiga adalah faktor suhu. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari pengaruh konsentrasi. Suatu reaksi kesetimbangan kimia itu bisa saya tuliskan secara umum. Seperti ini ya teman-teman. Ketika konsentrasi reaktan itu ditambah, maka yang terjadi adalah pergeseran. Ini bergeser ke arah produk. Jadi, kalau ditambah justru kesetimbangannya mengarah atau bergeser ke arah yang berlawanan. Begitu juga sebaliknya, jika kesetimbangan produk ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaktan. Jika konsentrasi reaktan dikurangi, maka yang terjadi kesetimbangan bergeser ke reaktan. Jadi, kalau dikurangi, kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah yang dikurangi tersebut. Begitu juga kalau konsentrasi produk yang dikurangi berarti ke produk. Banyak juga yang menjelaskan pergeseran kesetimbangan bukan dengan reaktan atau produk, tetapi dengan istilah kiri dan kanan. Jadi, reaktan itu disebut sebelah kiri dan produk itu sendiri disebut sebelah kanan. Sekarang, kita perhatikan contoh reaksi berikut ini, teman-teman. Contoh reaksi di sini kita ambil N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Di mana pertanyaannya yaitu ditambah Na2, maka kesetimbangan bergeser ke arah produk. Yang kedua, ditambah H2, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk juga. Yang ketiga, N2 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau ke kiri. NH3 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke kanan atau ke NH3. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah sekali. Ingat bahwa kalau dia ditambah, maka pergeseran kesetimbangan itu bergeser ke kanan.
Tapi kalau dikurangi akan kembali ke dirinya sendiri atau bergeser ke kiri. Oke, kemudian kita akan lanjut ke faktor yang kedua, yaitu pengaruh tekanan. Nah, tadi di depan juga sudah disinggung bahwa tekanan ini berbanding terbalik dengan volume. Di sini, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang kecil. Yang kedua, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang besar. Contohnya, silakan perhatikan contoh berikut. Jadi di sini kita ambil contoh yang sama seperti sebelumnya, yaitu N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Kita perhatikan koefisiennya masing-masing. Di sini N memiliki satu koefisien, tapi koefisiennya itu nggak ditulis. Dan H koefisiennya itu 3, berarti koefisien reaktan adalah 1 tambah 3, jadi 4. Kemudian koefisien sebelah kanan adalah 2, berarti yang lebih kecil yang mana ya? 4 atau 2? Berarti bisa disimpulkan bahwa jika tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke produk atau ke kanan. Oke, sampai sini paham ya, dan mudah sekali kan? Kemudian kita akan membahas faktor yang ketiga ya teman-teman, yaitu pengaruh suhu. Nah, ketika kita berbicara mengenai suhu terhadap kesetimbangan kimia, maka nantinya kita harus tahu dulu reaksi itu berjalan secara endoterem atau eksoterem. Jika suhu sistem dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi yang menyerap kalor atau endoterem. Di sini endoterem itu sendiri ditandai dengan delta H+. Yang kedua, jika suhu sistem diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi yang melepas kalor atau eksoterem. Eksoterem di sini ditandai dengan delta minus. Jadi, teman-teman kan kemarin sudah mendapat materi tentang termokimia. Jadi pastinya sudah tahu dong yang eksoterem itu bagaimana dan endoterem itu bagaimana. Oke, kita akan pelajari pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, di sini sudah ada contoh reaksi yang dimana contoh reaksinya itu kita ambil seperti pada contoh sebelumnya. Kemudian di sini yang kita ketahui delta hanya itu sama dengan min 92 Kj. Berarti ini merupakan eksoterem. Oke, ini tadi diketahui bahwa reaksinya adalah eksoterem ya teman-teman. Artinya reaksi ke kanan ini yang menunjukkan yang eksoterem karena di sini delta hanya negatif. Nah, kita lihat tadi jika suhu dinaikkan maka kesetimbangan bergeser ke endoterem kan? Padahal kalau ke kanan tadi itu eksoterem. Berarti ini jawabannya endoterem. Maka berarti kan yang bukan yang ke kanan, yang ke kiri berarti kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke reaktan. Oke, paham ya? Jika suhu diturunkan, berarti kesetimbangannya bergeser ke kanan atau ke arah produk. Jadi, kalau nanti misalkan diketahui suatu reaksi dan delta hanya positif, itu artinya ke kanan atau endoterem ya teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.